Ketemu lagi di mata kuliah perancangan strategi sistem informasi. Kali ini akan saya bahas mengenai pengantar dari sebuah ITIL, IT Infrastructure Library. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu permasalahan dalam bisnis manager ataupun IT manager. Ada banyak sekali permasalahan yang dihadapi, baik itu dari strategi IT-nya, kemudian kita mengintegrasikannya, kemudian kita harus lakukan perbaikan efektivitas sampai dengan tata kelola IT yang harus dilakukan. Inilah permasalahan-permasalahan IT di dalam bisnis. Yang kedua, kita mau bahas dulu yaitu apa itu IT service. IT service management dia bertujuan untuk memastikan bahwa layanan IT sejalan dengan kebutuhan bisnis. Ingat bahwa IT dibangun berdasarkan proses bisnis, sehingga IT dapat digunakan apabila sudah sesuai dengan proses bisnis yang dijalankan. Jadi kalau dibilang setiap perusahaan mempunyai proses yang bisnis yang berbeda, maka kebutuhan IT-nya pun akan berbeda. Apa itu layanan? Layanan adalah sebuah cara untuk memberikan nilai atau manfaat bagi pelanggan penyedianya. Hasil akhirnya adalah mendapatkan sebuah alasan kenapa customer itu membeli layanan IT yang kita tawarkan. Di dalam service management itu berisikan seperangkat kemampuan sebuah organisasi untuk menilai kepada pelanggan dan bentuk layanannya. Kapabilitas ini mencakup proses, metode, fungsi, peran, aktivitas dari service provider atau penyedia jasa. Jadi cukup luas di dalam service management. Yang intinya adalah kita dapat menggunakan berdasarkan tampilan yang atau mendapatkan kegunaan yang terbaik di dalam penggunaan IT. Banyak sekali standar yang bisa kita gunakan seperti ITIL, COBIT, CMCI. ISO pun mengeluarkan untuk ISO 20.000 ataupun ISO 90.000. Ini adalah standar-standar yang biasa dipakai di dalam proses service management. Karena kita pembahasan mengenai ITIL, maka ada sebuah pertanyaan, apa itu ITIL? ITIL adalah sebuah kerangka kerja umum yang menggambarkan best practice layanan IT. Jadi kalau dikatakan best practice adalah layanan yang terbaik untuk membangun sebuah IT, yang isinya adalah tata kelola yang terjadi di dalam proses IT dan berfokus kepada kesuksesan IT di dunia atau di dalam organisasi tersebut. Manfaat dari ITIL banyak sekali manfaatnya, peningkatan kepuasan pengguna, kemudian penyediaan layanan, bisa termasuk penghematan keuangan, karena kita ingat bahwa mengadakan IT itu identik dengan cost. Maka IT kita bangun berdasarkan proses bisnis dengan tujuan akhir adalah penghematan keuangan. Ada lagi yaitu penggunaan ITIL, perbaikan time to market atau jasa baru di dalamnya. Pengambilan keputusan jadi lebih baik kalau kita menggunakan IT. Yang terakhir adalah karena kita menggunakan IT Infrastructure Library, intinya adalah kita akan meminimalisir sebuah risiko yang terjadi. Risiko apa? Risiko-risiko yang ada sudah dibahas di atasnya. Kita skip. Untuk publikasinya kurang lebih ITIL bisa terjadi seperti ini. Berawalan dari service design atau service strategi, kemudian
ada 3 hal yang mesti kita perhatikan: service design, service operation, dan service transition yang akhirnya nanti akan continual service improvement. Untuk service service continual service improvement, nanti akan kita lakukan perbaikan terhadap IT yang kita bangun. Seperti yang sudah saya jelaskan pertama, bahwa IT itu akan selalu direkayasa dan selalu di develop. Inilah tujuan dari continual service improvement. Kalau kita lihat di dalam gambar ini adalah gambar siklus dari proses merancang sebuah ITIL. Untuk lebih jelasnya, saya akan gambarkan seperti ini. Service strategi diawali dari service strategi. Kita akan mengumpulkan banyak hal, seperti analisa kebutuhan, kemudian sumber daya, kemudian kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi dalam bisnis yang nantinya akan membentuk sebuah service strategi dalam membangun sebuah IT. Setelah kita tahu service strateginya, maka akan beranjak ke yang tahapan kedua, yaitu service design. Di dalam service design, kita harus bisa membentuk solusi dari pembentukan IT, arsitektur, termasuk di dalamnya adalah standar dari mana? Standar dari kebijakan yang ada dan lain sebagainya. Setelah desain, service transition. Service transition di sini adalah proses merubah sistem lama menjadi sistem baru. Ini perlu kita rencanakan, perlu kita tes, kemudian perlu kita lakukan update terhadap service management. Kalau kita sudah berusaha untuk merubah, baru kita bisa pindah ke operation, mulai dari perencanaannya, kemudian bagaimana service. Dari service strategi, service design, transition, ini adalah siklus dari bisnis, yang akhirnya akan membentuk continual service improvement. Di sini apabila terjadi pengembangan bisnis, akan terjadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam bisnis, maka ini akan dilakukan perbaikan ulang. Ini adalah siklus daur hidup dari layanan IT berdasarkan ITIL. Demikian pembahasan singkat mengenai ITIL. Selanjutnya, kalau ada yang kurang jelas, silakan baca PowerPoint dan kita bisa diskusikan di WhatsApp group. Demikian, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan.